Kenaikan harga meskipun fundamentalnya bermasalah bukanlah anomali. Ia adalah bukti dari kekuatan refleksivitas, konsep yang dijelaskan George Soros sebagai interaksi dua arah antara persepsi dan realita. Dalam kasus harga yang melonjak besar dalam waktu singkat dengan fundamental yang bermasalah, maka kita sedang menyaksikan bagaimana persepsi pasar bisa mengalahkan logika fundamental. Hal ini bukanlah sihir, tapi suatu ilusi kolektif yang dibangun oleh mekanisme refleksivitas, yaitu persepsi pasar akan menyebabkan terbentuknya sebuah tindakan dan berakhir pada terjadinya realita baru. Contohnya adalah di mana persepsi investor percaya bahwa perusahaan sedang bertransformasi. Misalnya sebuah perusahaan menemukan teknologi baru atau sebuah perusahaan sedang melakukan restrukturisasi. Hal ini mengakibatkan terjadinya pembelian massal dan pada akhirnya mendorong harga menjadi naik. Kenaikan ini lalu membuktikan narasi awal, yaitu perusahaan sedang bertransformasi, menarik lebih banyak spekulan, dan menciptakan realita yang baru, yaitu terjadinya perubahan yang bagus pada perusahaan tersebut. Namun, seperti semua bubble, kondisi ini sangat rapuh. Soros mengingatkan, pasar dapat tetap irasional lebih lama daripada daya tahan finansial Anda. Ketika realita tidak sesuai dengan narasi, misalnya aset bermasalah tak kunjung pulih atau utang yang semakin menumpuk, maka kepercayaan investor akan runtuh. Harga yang dibangun di atas spekulasi akan langsung terjun bebas, bahkan lebih cepat dari saat ia naik. Dalam The Alchemy of Finance, Soros mencontohkan bagaimana kredit dan sentimen menjadi bahan bakar refleksivitas. Pada 1980-an, Quantum Fund-nya memanfaatkan situasi ini dengan memprediksi kejatuhan sterling dalam krisis Exchange Rate Mechanisms atau IRM pada tahun 1992. IRM adalah sistem nilai tukar yang mengaitkan nilai tukar mata uang negara anggota dengan mata uang Deutsche Mark Jerman, dan IRM inilah cikal bakal euro. Saat itu, ekonomi Inggris sedang terpuruk dan membuat Perdana Menteri John Major membawa Inggris untuk bergabung dengan IRM. Persepsi pasar pada masa itu adalah dengan bergabungnya Inggris ke dalam sistem IRM akan membawa Inggris keluar dari keterpurukan ekonominya dan akan membuat sterling menjadi kuat. Persepsi pasar tentang kekuatan sterling bertentangan dengan realita ekonomi Inggris yang terus merosot. Inflasi yang tinggi mencapai 10,9% pada tahun 1990, serta defisit neraca pembayaran sebesar 14 miliar sterling pada 1992. Di sisi lain, nilai tukar sterling yang terlalu tinggi justru melemahkan daya saing ekspor Inggris. Kondisi di mana fundamental Inggris sedang rapuh, namun mata uang sterling justru menguat dikarenakan persepsi pasar bahwa ekonomi Inggris akan berubah bagus setelah bergabung dengan IRM, yang membuat para pelaku pasar secara masif mendorong harga sterling untuk naik. Di tengah situasi ini, George Soros melihat peluang besar melalui teori refleksivitas yang ia kembangkan, dan Soros menekan narasi ini hingga sterling runtuh. Ia meyakini bahwa pasar tidak selalu rasional, dan persepsi dapat membentuk realitas ekonomi. Dengan strategi short selling yang agresif, Soros meminjam 10 miliar sterling, yang mana angka pinjaman ini hampir sama besar dengan angka defisit neraca pembayaran Inggris pada tahun 1992. Dan setelah Soros mendapatkan pinjamannya, ia langsung menjualnya di pasar falas hanya dalam waktu 1 malam saja. Ia bertaruh bahwa sterling akan jatuh. Ia menggunakan modal sendiri sebesar 1 miliar sterling sebagai jaminan untuk memperoleh hutang hingga 10 miliar sterling. Pada 16 September 1992, yang kemudian dikenal sebagai Black Wednesday, aksi spekulatif Soros mengguncang pasar. Bank of England atau BOE mencoba mempertahankan nilai tukar dengan menghabiskan cadangan devisa sebesar 27 miliar sterling untuk membeli sterling. Namun usaha ini gagal. Pemerintah Inggris pun menaikkan suku bunga dari 10% menjadi 15% dalam upaya menarik investor. Tetapi pasar tetap tidak percaya. Akibatnya, Inggris terpaksa keluar dari IRM dan sterling anjlok 15% terhadap Deutsche Mark Jerman. Saat kepanikan melanda, Soros membeli kembali pound yang telah ia jual sebelumnya dan dengan harga lebih murah, meraup keuntungan fantastis sebesar 1 miliar sterling. Peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana persepsi pasar dapat memicu perubahan drastis dalam ekonomi. Seperti yang dikatakan Soros, pasar dapat tetap irasional lebih lama daripada daya tahan finansial Anda.
Krisis IRM 1992 menjadi bukti betapa kuatnya peran psikologi dalam pasar keuangan. Aksi spekulatif Soros mempercepat ketidakseimbangan ekonomi Inggris, membuktikan bahwa ketika fundamental ekonomi tidak sejalan dengan realita fundamental, koreksi akan terjadi, dan mereka yang memahami dinamika ini dapat memperoleh keuntungan besar. Dalam konteks harga yang melonjak besar dalam waktu singkat, mungkin dipicu oleh beberapa sebab. Pertama, narasi yang agresif seperti melakukan aksi akuisisi atau membuat teknologi yang revolusioner. Kedua, memompa likuiditas dengan melakukan transaksi besar-besaran untuk menciptakan ilusi bahwa sedang terjadi permintaan yang sangat besar dan masif. Ketiga, efek domino yang dapat terjadi adalah kenaikan harga akan memperbaiki valuasi, kemudian memudahkan perusahaan untuk menerbitkan saham baru. Hal ini seolah-olah membuktikan narasi. Untuk memanfaatkan tren naik tanpa terjebak bust, Soros menyarankan, pertama, evaluasi narasi versus realita. Buatlah pertanyaan, apakah kenaikan harga didukung oleh perbaikan nyata? Misalnya laba bersih naik, pengurangan utang, atau hanya spekulasi. Contohnya jika perusahaan menggunakan kenaikan harga saham untuk melakukan aksi right issue atau menerbitkan saham baru yang dananya digunakan untuk melunasi utang, itu tanda positif. Tapi jika hanya mengandalkan janji tanpa aksi konkret, waspadalah. Kedua, gunakan trailing stop loss. Soros selalu menekankan manajemen risiko. Pasanglah stop loss untuk memperkecil kerugian. Hal ini akan melindungi Anda dari kejatuhan tiba-tiba. Ketiga, waspadai sentimen berlebihan, seperti volume perdagangan yang tidak wajar atau analisis yang terlalu optimis. Analogi Soros, pasar seperti seorang pemabuk, ia bisa terus berpesta tapi akhirnya harus muntah. Keempat, siapkan exit strategi. Jika fundamental tak kunjung membaik, jangan ragu untuk keluar. Soros mencontohkan ini saat Quantum Fund mengurangi exposure obligasi AS pada tahun 1986 meski tren awalnya adalah bullish. Soros menegaskan bahwa ketidakstabilan pasar adalah keniscayaan. Refleksivitas bukanlah alat prediksi, melainkan alat untuk memahami bahwa pasar adalah organisme hidup yang selalu berubah. Dengan memahami ini, Anda bisa menari di atas gelembung dengan memanfaatkan euforia pasar untuk profit. Tapi jangan terlena, dan larilah sebelum tirai ditutup. Seperti kata Soros, kesalahan terbesar bukanlah salah prediksi, tapi terlalu yakin pada prediksi sendiri. Dengan menggabungkan analisis fundamental, disiplin risiko, dan kesadaran akan refleksivitas, Anda bisa menjadi penari yang gesit di lantai pasar yang penuh ilusi. Harga yang melonjak besar dalam waktu singkat adalah pengingat bahwa pasar keuangan bukanlah mesin rasional, tapi panggung drama manusia. Refleksivitas adalah alat untuk membaca naskah drama itu dan keluar sebelum tirai ditutup.